Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan LSM, khususnya pemula. Kenapa saya katakan untuk khusus pemula? Karena pada umumnya pemula yang khususnya LSM sering kehilangan arah dan program di dalam melaksanakan sosial kontrol, khususnya di dalam proyek pemerintah yang dibiayai dari dana APBD dan APBN. Jadi apa yang harus kita laksanakan sebagai sosial kontrol? Apa panduan kita sebagai sosial kontrol melakukan pengawasan di luar sistem? Tentu kita bingung sama sekali itu. Kita tidak mempunyai kontrak, kita tidak tahu spesifikasi teknisnya. Apalagi pemula yang baru-baru terjun di dunia sosial kontrol ini, bingung sama sekali. Jadi bolak-balik nggak tahu arah. Jadi saat ini saya coba untuk memberikan masukan. Berdasarkan pengalaman, saya jadi aktivis itu dari tahun 98. Ketika rejim Orde Baru tumbang, sehingga kebebasan pers dan berorganisasi pun bermunculan. Jadi termasuk saya orang yang suka berorganisasi dari dulu, sehingga saya bergabung kepada rekan-rekan, ya jadi pemula awalnya. Jadi intinya acuan kita di dalam mengawasi pekerjaan pelaksanaan kegiatan proyek itu cukup simpel sekali sebenarnya. Apa itu? Yang perlu kita kontrol itu adalah satu, personil manajerial yang ada di dalam kontrak pekerjaan yang harus aktif di lapangan, itu satu. Jadi kita harus menggali informasi personil ini di lapangan. Siapa mereka? Apakah mereka sebagai personil pengganti atau siapa? Nah, ini pandailah kita untuk menelusuri itu. Itu poin satu. Poin kedua adalah peralatan utama. Peralatan utama ini adalah sebagai alat untuk mengerjakan proyek ini yang sudah terkontrak. Jadi kita harus tahu itu. Ya, bagi pemula harus tahu apa peralatan yang ada di dalam kontrak tapi harus ada di lapangan. Nah, kan gampang kan? Jadi misalnya alat berat jenis ekskavator gitu, disebutkan di dalam kontrak ada 2 unit dan tahun pembuatannya juga harus dibunyikan di dalam itu. Nah, kalau di lapangan misalnya ada perubahan, itu terindikasi itu ada rekayasannya. Yang kedua. Yang ketiga, termasuk item pekerjaan. Nah, jadi sering kita lihat kalau di lokasi ada semacam base camp atau kantor atau direksi CAT, di situ ada namanya time schedule itu. Time schedule-nya membuat grafik yang mulai dari
awal pelaksanaan sampai akhir kontrak gitu, sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Nah, mulai dari divisi 1 sampai akhir, sehingga kita ketahui di bulan-bulan, tahapan bulan dan harian mereka bekerja itu sudah kita ketahui bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan di bulan itu udah ada di dalam daftar isian item pekerjaan yang terpampang di kantor gitu. Baru yang kecil-kecil itu ya misalnya OPD yang harus mereka ada di lapangan itu kecil ya. Nah, kita sebagai pemula itu jangan kita vonis dulu adanya dugaan penyimpangan di lapangan itu sudah langsung korupsi segala macam. Belum. Itu masih tahap awal. Ya. Ini kita jaga dulu supaya terwujudnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Bila mana tidak lengkap tadi ini, berarti berimbas pada pekerjaan. Nah, itu jadi kita sebagai pemula atau LSM yang baru, kita harus mulai dari situ dulu. Nah, dan selanjutnya di setiap item pekerjaan maupun minor ataupun mayor itu mempunyai jumlah volume. Nah, ini yang kita jaga lagi. Contoh misalnya, ini sebagai contoh aja. Misalnya ada pekerjaan pengaspalan jalan 1 kilo gitu, dengan jumlah volume aspalnya 1000 ton gitu. Nah, jadi 1000 ton ini dia kan bisa dimobilisasi pakai kendaraan puso gitulah ya, yang muatannya tonasenya 35 ton gitu. Nah, kita tinggal menghitung mobilisasi ini berapa kali dia menghantarkan pekerjaan yang itemnya aspal. Jadi kalau memang dia sudah mencukupi sampai 1000 ton kali 35 kita bikin rata-rata, artinya sudah terlaksanakan item pekerjaan aspal itu. Jadi di situ kita hadirnya untuk mengawasi item-item pekerjaan yang ada di dalam kontrak. Nah, kenapa kita peduli itu? Karena itu pembelian material itu berasal dari uang rakyat, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya dugaan penyalahgunaan di lapangan, tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di dalam kontrak. Jadi fungsi kita itu di situ. Jadi kita ini sebenarnya sangat baik keberadaannya kalau memang kita bisa melakukan tugas itu dengan baik. Jadi kalau sendiri tidak mampu, kenapa? Luas, Indonesia ini luas. Ya, pekerjaannya pun ribuan di dalam satu provinsi aja sampai 7.000 kontrak. Nah, kalau sendiri aja mana mampu. Jadi banyak yang meleset itu karena tidak ada pengawasannya dari masyarakat, karena rata-rata masyarakat kurang memahami. Di depan rumah dia pun tidak ngerti dia. Kenapa? Ini harus dijaga secara berkontinu gitu. Nggak bisa sepintas lalu kita menuduh ini sudah ada indikasi tidak pidana, korupsi segala macam. Itu harus kita validkan data-data di mana letaknya indikasi korupsi tadi. Setelah itu baru kita klarifikasi lagi apakah ada perubahan, apakah ada CCO, ada pemindahan material itu ke tempat lain. Nah, kalau memang jawabannya kurang yakin kita bahwa itu pemindahan tersebut dan di lapangan juga tidak ditemukan,
dan masih bersekuku juga itu sudah dibayar 100%, baru kita duga ada indikasi tidak pidananya di situ. Nah, jadi kalau tidak ada balasan, tidak ada apa jawaban surat yang kita sampaikan, baru kita coba untuk masuk ke APH, kita laporkan secara resmi supaya APH yang lebih berkompeten untuk menelusuri itu. Dan yang terakhir seharusnya baru dilakukan itu ada yang harus kita validkan lagi dari laporan sebuah proyek. Apa itu? Adalah awalnya pekerjaan itu secara otomatis itu ada namanya sodarawing ini semacam gambar awal itu, ya. Rencananya begini. Nah, kalau di tengah jalan nanti dia ada perubahan, ada CCO, maka timbullah nanti namanya asbudarawing. Nah, itu menunjukkan asbudarawing yang terakhir itu adalah finalisasi dari hasil pekerjaan. Jadi kita bisa melihat di situ perbedaan dari rencana awal dengan yang jadi. Nah, jadi pihak penyidik pun di sini lagi dia mengacu itu. Awalnya begini, awalnya terrealisasi begini. Nah, di lapangannya bagaimana? Nah, di lapangan inilah kuncinya. Kadang di laporan akhir itu sudah benar secara di atas kertas, tetapi di lapangannya tidak sebagaimana yang kita harapkan sesuai yang tertera di dalam gambar laporan akhir dari sebuah kegiatan tadi. Jadi keberadaan kita di situ sangat gampang untuk mengontrol, melakukan pengawasan. Jadi jangan kita semacam mencari-cari. Kalau memang kita sudah melihat itu semua sesuai, jangan asal kita bicara itu diduga tidak pidananya begini. Nah, ada yang harus kita juga di situ. Pekerjaan sudah terlaksana dengan baik semua, tetapi dirusak oleh sebuah bencana alam. Nah, bencana alam ini tidak bisa dikategorikan semacam tidak pidana korupsi, tidak. Kenapa? Kalau menurut saya di situ item pekerjaan seluruh tahapan pekerjaan itu sudah dilaksanakan, tapi ada di luar dugaan, di luar rencana terjadi semacam bencana. Nah, ini kita tidak bisa ini ada pidananya. Kenapa? Karena uangnya sudah semua dibelikan dengan material, sudah dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang ada. Namun lain yang terjadi di akhir pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini yang perlu saya saya turunkan punya sedikit, karena sebanyak itu rekan-rekan LSM di seluruh Indonesia belum ada yang fokus di dalam itu, ya, mengupas itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Lebih hebat lagi kalau misalnya latar belakang kawan-kawan teknik ya, lebih gampang membaca di lapangan itu. Dan itu jangan kita menduga-duga apapun yang mau kita tuduhkan kepada orang. Harus valid informasinya, harus valid datanya, baru kita lempar ke publik. Kenapa? Ini kalau tidak benar, ini akan berimbas fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari membunuh gitu. Jadi itu dulu kisi-kisi hari ini saya berikan semacam kepada rekan-rekan yang ingin mau memahami itu. Tadi tahapannya boleh diulang-ulang untuk
apa tahapannya supaya jangan meleset kita di dalam melakukan pengawasan. Dan yang terakhir, dikurangilah cara-cara menuduh pejabat, mengejar-ngejar pejabat untuk mendapatkan informasi. Nah, lakukan satu cara untuk mendapatkan informasi itu adalah menyurat. Kenapa saya anjurkan untuk melalui surat? Lebih efektif daripada kita mengejar seorang pejabat, di mana juga pejabat punya kesibukan. Nah, agar jangan timbul rasa sakit hati, surati, ya, dituangkan di dalam surat itu pertanyaan-pertanyaannya, baru kita kirim kepada kantornya. Nah, kalau memang juga tidak ada balasan, bisa juga disusul dengan yang kedua kali, ya. Nah, kalau memang juga tidak bisa diberikan jawaban yang baik, maka boleh dilakukan semacam aksi untuk menekan agar memberikan jawaban. Nah, mungkin berupa aksi damai dengan melibatkan pihak kepolisian, melaporkan supaya mengawal ada aksi damai meminta sebuah informasi yang menyangkut kegiatan atau objek yang kita pertanyakan. Jadi ini masih tahap awal yang mau saya informasikan kepada rekan-rekan, ya. Bagi yang mau, kalau tidak mau, atau bagi orang yang paham tidak perlu lagi. Bagi yang belum, ini secuili. Tapi lebih bagus carilah yang lebih tepat lagi yang dari yang saya sampaikan ini. Jadi itu dulu, ya, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.